Oke. Ya, terima kasih Ali ya. Oke ya, saya lanjutkan. Yang perangkat ini sudah, kita lari sekarang adalah aplikasi perkantoran. Ya, aplikasi perkantoran itu adalah merupakan perangkat lunak ya yang ada dalam aplikasi Microsoft Office 365 yang terdiri dari Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint. Ya. Adakah dari kalian ketiga aplikasi ini ada yang tahu? Apa itu aplikasi Microsoft Word, Microsoft Excel, maupun Microsoft PowerPoint? Ada yang tahu? Atau ada yang sudah pernah pakai? Paling kalian lebih sering menggunakan Microsoft Word ya untuk mengetik. Ya, nanti kita perdalam. Oke, Microsoft Word merupakan sebuah program yang merupakan bagian dari paket instalasi Microsoft Office, berfungsi sebagai perangkat lunak pengolah kata, meliputi membuat, mengedit, dan memformat dokumen. Perangkat lunak pengolah kata atau word processing adalah program yang digunakan untuk mengolah dokumen berupa teks, ya, misalnya surat, ya, terus undangan, ya, terus iklan, ya, bikin iklannya sederhana, buku dan jurnal dan lain-lain, ya. Untuk Microsoft Word dari Office 365 ya, lambangnya seperti ini, ya, ini disebut dengan Microsoft Word, ya. Itu nanti bisa diakses di www.office.com/launch.word ya. Untuk pengguna ponsel itu harus menginstal aplikasinya. Nah, ini ya tampilannya. Tampilan Microsoft Word di Office 365 ya. Bagi kalian yang menggunakan ponsel nanti harus menginstal aplikasinya. Ini Pak, exit dulu full screen. Ya, ini tampilannya ada new blank, ya. Terus ini ada template, ya, yang bisa kita pakai. Misalnya saya mau bikin brosur. Ya, Pak. Gimana? Kita mau bikin brosur. Ada gambarnya, Pak. Nggak ada gambarnya. Iya, Pak. Iya, Pak. Romulo. Sebentar. Saya ada, ya, Pak. Sebentar, saya ulangi tampilannya. Terus. Sudah, Pak. Ya, sudah ya. Saya lihat gambar. Oke. Sudah. Ini contoh Microsoft Word di Office 365 ya. Untuk bikin lembar kosong itu new blank, terus ada beberapa template ya, mulai dari kayak player dan sebagainya. Terus di sini ada recent, ini ada dokumen yang pernah kita buat ya, kita akses. Itu ada di sini ya. Oke, saya lanjutkan. Untuk bisa masuk, kita gunakan username dan password yang telah kalian miliki ya. Untuk masuk ke Microsoft Teams itu bisa diakses kalau kita mengakses dari sini ya. Tapi nanti dari Microsoft Teams nggak usah masukkan, ini sudah otomatis ya. Nah, kita ambil dokumennya ya. Salah satu contoh ini yang sudah ada ya, saya buka.
tampilan awal file itu ada info, new, open, save as, transform, print, share, dan about. Info itu melihat opsi dokumen, ya. New untuk membuat dokumen baru. Open untuk membuka dokumen yang telah ada, ya. Save as menyimpan ke tempat lain atau format lainnya. Transform, ya, juga bentuk web, ya, sehingga tampilannya berbasis web, bukan lagi berbasis web, ya. Itu kalau kita pilih Microsoft Teams. kemudian present dokumen itu adalah dokumen yang pernah kita buka, itu ada di recent dokumen. Nah, ini tampilannya, ya, tampilan dari Microsoft Word, ya, atau pengolah kata. Ya, ketika file, nah ini tadi yang saya sebutkan tadi, ya. Dari sini ada yang ditanyakan tentang Microsoft Word, menu filenya. Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan. Nah, Microsoft Word itu terdiri dari beberapa bagian, ya. Yang pertama satu ada workspace, itu lembar yang putih, ya. Yang kedua adalah ribbon. Ribbon itu bagian dari menu, ya. Jadi setiap tab menu itu ada ribbonnya. Home terdiri dari ribbon apa? Font, paragraf, dan sebagainya. Insert, design, layout itu masing-masing ada, ya. Yang ketiga ada quick access toolbar untuk mempercepat kerja kita, ya. Tombol-tombol untuk mempercepat tombol kita. Title bar, ya, dokumen Word. Nah, ini fungsinya untuk melihat judul dokumen kita dan jenis filenya. Kemudian kontrol jendela, ya, di sini ada share dan ada minimize, maximize, dan close, ya. Kemudian ada scroll bar, ya, scroll itu untuk menggeser, ya, secara horizontal itu berarti ke kiri dan ke kanan, kalau secara vertikal ke atas ke bawah, ya. Kemudian ada tab margin, ya, untuk mengatur jarak kertas kita, ya. Kemudian ada page view untuk melihat tampilan secara penuh teks tersebut, ya. Ini adalah beberapa fungsi dari ribbon, ya. Nanti lakukanlah eksplorasi terhadap nama ribbon dan fungsinya, nama-nama ribbon dari setiap tab menu yang ada, ya. Kalian nanti cari literatur-literatur yang telah tersedia, ya. Oke. Untuk Microsoft Word ada yang ditanyakan? Tidak ada, Pak. Ya, oke, ya, saya lanjutkan, ya. Pengolah angka atau dikenal dengan Microsoft Excel, ya, lambangnya warnanya hijau, ya. Disebut dengan Microsoft Excel. Sebuah program atau aplikasi merupakan bagian dari paket instalasi Microsoft Office berfungsi untuk mengolah angka menggunakan spreadsheet yang terdiri dari baris dan kolom untuk mengeksekusi perintahnya. Ini alamatnya, ya. Oke, ini masih proses. Nah, ini, ya, tampilan Excel-nya. Saya buka. Nah, ini terdiri dari kolom dan baris. Jadi ini ada huruf A sampai terakhir, nanti bisa dilihat, ya. Baris keberapa kan yang terakhir, ya. Nah, jadi setiap sini ada kolom, ya. Kolom A, kolom B, kolom C, D, dan seterusnya. Barisnya ada 1 sampai paling akhir, ya. Nanti bisa kalian cek paling akhir baris keberapakah
Untuk mengakses sama ya, menggunakan akun Office 365. Tampilannya hampir sama dengan Microsoft Word tadi ya, cuma di sini ada perbedaannya yaitu di bagian save as-nya ya. Save as-nya di sini ada beberapa ekstensi yang bisa kita gunakan. Macet, Pak. Macet ya, sebentar. Tidak, Pak. Di sini ada sama juga ya, ribbon dan sebagainya ya. Yang perlu kalian perhatikan untuk Microsoft Excel itu adalah di sini. Ini adalah tempat alamat di mana posisi kita aktif. Misalnya ini kursor aktif di B2, maka tulisannya di sini B2 ya. Berarti posisi kita ada di B2. Kemudian di sini ada formula untuk melakukan penjumlahan, misalnya 2 ditambah 3. Nah, di sini ada 2, di sini ada 3. Jumlahkan antara 2 ini. Maka B3 ditambahkan B4. Nah, seperti ini penjumlahannya. Hampir sama ya. Ini yang di matematika itu harus diawali dengan sama dengan untuk menuliskan sebuah formula ya. Kalau di Excel itu setiap formula diawali dengan tanda sama dengan ya. Ya. Kemudian ini sama. Kalau yang di sini menggunakan matematika tadi ya, 2 ditambah 3. Kalau ini menggunakan alamat selnya dan kolomnya ya, yaitu B3 bernilai 2, B4 bernilai 3, sehingga hasilnya sama juga. B3 ditambah B4 sama dengan 5 ya. Ini cara menghitung di Microsoft Excel. Oke, ada yang ditanyakan untuk Microsoft Excel dasarnya ini? Tidak. Oke, tidak ada. Oke, ya. Alhamdulillah. Oke, kita lanjutkan ya. Berikutnya adalah Microsoft PowerPoint ya. PowerPoint ya. Lambangnya merah gini, ada P-nya ya. Sebuah program aplikasi Microsoft Office yang berguna sebagai media presentasi. Jadi untuk presentasi ya. Presentasi yang biasanya Bapak Ibu guru kalian gunakan itu biasanya menggunakan Microsoft PowerPoint ya. Karena ini adalah PowerPoint. Power itu adalah kekuatan, point adalah titik mana yang harus ditekankan. Jadi tidak semuanya teks kita masukkan. Jadi hanya bisa bentuk gambar-gambar dan sebagainya, itu lebih mendeskripsikan sebuah presentasi ya. Jadi untuk PowerPoint ini berfungsi untuk membuat presentasi, tampilan presentasi ya. Nah, ini contohnya ya, tampilan presentasinya dengan menggunakan PowerPoint. Nah, terdiri dari slide ya, slide 1, slide 2 sampai sebanyak presentasi yang mau dibuat ya, bisa berbentuk teks, bisa berbentuk gambar ya. Tergantung desain kita apa yang mau kita tampilkan ya. Jadi ini inti-intinya seperti itu. Tampilannya bersama, cuma di sini ada menu tambahan yaitu rename dan download as. Ya, ini yang membedakan download as ini nanti hasil PowerPoint bisa dirubah dalam bentuk PDF atau gambar ya. Kalau rename bisa merubah nama filenya ya. Misalnya ini namanya adalah Kurikulum Merdeka, nanti kalau saya pilih rename bisa saya ganti menjadi nama apa. Itu adalah tambahan menu di PowerPoint. Oke, untuk PowerPoint ada yang ditanyakan? Untuk nambah slide itu tinggal klik kanan new slide ya. Nah, ini saya klik kanan new slide. Nah, ini maka slide-nya akan nambah ya. Terus kalau klik kanan duplicate slide, dia akan menggandakan sama isinya. Ya, tapi bisa kita edit. Ya. Nah, ini bisa kita edit seperti itu.
Oke, ada yang ditanyakan anak-anak untuk PowerPoint? Tidak. Oke, ya baik. Saya lanjutkan kalau gitu. Untuk bekerja dengan aplikasi perkantoran, 3 aplikasi tadi ya, mulai Word, Excel, dan PowerPoint, itu ada beberapa tombol standar yang bisa kita pakai. Ya. Kalau di keyboard, itu kita ada tombol namanya CTRL. Kalau ini bacanya adalah kontrol, ya, kontrol plus O. Ya. Jadi di keyboard jadi 2 ya, yang kiri nekan kontrol CTRL, yang jari kanan nekan huruf O, itu bersamaan, maka itu akan membuka dokumen yang telah ada. Kalau CTRL plus N, maka dia akan membuat lembar kerja baru. Ya. CTRL plus S, maka dia akan menyimpan. Ya. CTRL plus P, print, dia akan mencetak. Ya. CTRL plus F, find, dia akan mencari kata. Ya. CTRL F, dia akan mereplace, ya, dia akan mereplace dokumen mana yang mau kita ganti kalimatnya itu dengan cepat. Ya, kalau kita punya dokumen cukup banyak sekali, ya, kadang kita mau gantinya cukup lama. Ya, ini adalah trik untuk mempercepat. Ya, CTRL plus R, F, P, S, O, dan N, dan masih banyak lagi. Ini yang saya kasih yang standar umum, ya, untuk operasional, ya. Dari sini ada yang ditanyakan untuk shortcut. Cukup mudah ya. Ctrl O untuk open, Ctrl N untuk lembar kerja baru, Ctrl S untuk menyimpan, Ctrl P untuk mencetak, Ctrl F untuk mencari, Ctrl R untuk mengganti kata. Ya. Saya lanjutkan. Oke, siap-siap ya di kolom chat, ya, seperti kemarin. Kita akan melakukan evaluasi dari materi yang sudah saya sampaikan. Kalian sudah sampai di mana? Oke, siap ya. Waktu kalian 25 menit untuk menyelesaikan di kolom chat. Oke, saya mulai. Oke, silakan dibaca soalnya. Jawabannya apa? Karena ini bentuknya kotak, lebih dari satu jawaban. Dalam penyusunan artikel tersebut, Pak Didia memerlukan beberapa aplikasi perkantoran yang terdiri dari aplikasi pengolah kata, pengolah angka, dan presentasi. Bantu Pak Didia untuk menemukan aplikasi perkantoran tersebut dalam Microsoft Office 365. Pengolah kata, berarti apa tadi? Pengolah kata tadi apa? Microsoft? Excel. Excel. Oh. Excel. 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 So, sama? PowerPoint. Word. Word. Ya, ini ya, PowerPoint, Word, dan Excel. Jangan lama-lama ya. Saya lanjutkan. Untuk mengakses manakah icon yang digunakan untuk presentasi, ya. Dari ini mana yang dipilih, kiri, tengah, atau kanan? Pusing gua ya. Kiri, tengah, kanan. Kiri. Kiri. Sepakat kiri semua? Kiri. Kiri. Kiri ya? Ya. Oke. Ya. Kita cek jawaban kalian. Ya.
Ya, yang betul ya. Kanan. Oke, juga. Nggak kelihatan, Pak. Langsung ngomong aja nggak apa-apa. Nggak usah dicat nggak Nggak apa-apa. kelihatan, Pak. Apanya? Oke ya, saya lanjutkan ya. Gambarnya burem, Pak. Oh ya, koneksinya. Oke, perhatikan kalimat di bawah ini. Ya, Yuan sedang mengakses aplikasi perkantoran. Untuk mengakses aplikasi perkantoran digunakan teknik dengan papan ketik keyboard. Ketika akan membuat lembar kerja baru, maka kita menekan tombol lembar kerja baru. Tadi apa? Kontrol apa? Kontrol baru. Kontrol plus O. Ctrl plus M untuk lembar kerja baru. Oke, selanjutnya. Selain itu dapat juga mengakses dokumen yang telah kita akses dengan menekan tombol Kontrol plus O. Oke. Untuk menyimpan berkas waktu-waktu, kontrol menyimpan berkas. S atau E untuk menyimpan. S. Kontrol plus Oke. S. Untuk mencetak. S. Untuk mencetak. Kontrol P. Oke. Nah, betul ya. Oke, selanjutnya. Mana yang dipakai? Yang dipakai mana? PowerPoint, Pak. Microsoft PowerPoint. PowerPoint, Pak. Dalam laporan tersebut terdapat neraca dan grafik penjualan selama 1 tahun. Dalam penjualannya, berarti apa? PowerPoint. Oke, kita cek ya. Apakah benar jawaban kalian PowerPoint? Gawatas Asus dinyo. Ya, salah ya. Yang benar adalah Microsoft Excel ya, karena di sini ada tampilan neraca dan grafik penjualan. Ya, jadi yang digunakan adalah Microsoft Excel. Oke, terakhir ya. Ayo, Microsoft Excel mana tampilannya? Warna hijau. Warna hijau, Pak. Oke, Word Yang hijau. biru. Biru. PowerPoint Yang merah. merah. Ini Yang merah. Oke, kita cek ya. Alhamdulillah ya. Berarti sudah benar semua ya. Tadi kurang cepat saja kalian ya. Hanya ada satu yang salah, yaitu di Microsoft Excel ya. Oke, dari sini ada yang ditanyakan anak-anak? Tidak. Cukup jelas ya? Ada banget. Oke ya. Oke, nanti tugas akan saya bagikan di Microsoft Teams ya, yaitu tugasnya nanti adalah yang Word nanti membuat puisi ya. Nanti yang Excel membuat penjumlahan, pengurangan dan perkalian ya. Nanti saya bagikan. Tinggal kalian tulis saja. Terus nanti yang PowerPoint kalian membuat tampilan profil data kalian. Seperti apa? Ya, seperti ini profil. Nah, seperti ini ya. Kalian nanti buat profil di PowerPoint ya, kasih foto kalian, nama kalian, terus kelas kalian ya, terus alamat rumah dan sebagainya. Ya, itu nanti yang PowerPoint. Tapi bagi yang menggunakan HP, 3 aplikasi harus diinstal ya. Word,
Excel dan PowerPoint Loh, kok ya, install pakai di-download ya, Kok di-download install Word? ya. Word, Excel dan PowerPoint ya untuk mengerjakan tugasnya. Ya, Pak. Oke ya, nanti saya bagikan di Microsoft Teams untuk tugasnya. Jadi tugasnya ada 3 ya nanti. Pertama membuat puisi di Word. Yang kedua nanti melakukan penjumlahan, perkalian, dan pembagian di Excel. Yang ketiga nanti membuat profil diri kalian di PowerPoint. Oh, lu Dan fotonya white. ada yang ditanyakan untuk tugasnya Tidak. nanti? Ya. Tidak. Jelas ya? Ali Mahmud, ada yang ditanyakan? Atau Ali Gufron? Tidak. Tidak. Salsabila, ada yang ditanyakan? Tidak. Alhamdulillah, oke ya. Berarti untuk agenda pagi hari ini materi tentang aplikasi perkantoran ya saya akhiri. Nanti tugas silakan dicek di Microsoft Teams ya dan tetap jaga kesehatan ya. Selalu masker untuk jika keluar ya karena sekarang kalau keluar nggak pakai masker didenda berapa? 250. Wah, 250.000. Wah, lumayan itu untuk paket internet kalian ya daripada kena denda itu ya. Oke ya, selalu gunakan masker. Oke ya, kalau keluar selalu gunakan masker, jangan sampai kalian kena denda ya. Kalau naik sepeda motor ya gunakan helm ya. Nanti pakai masker nggak pakai helm. Atau jangan maskernya dibuat jadi helm ya. Jangan sampai ya masker jadi helm ya. Oke ya, terima kasih atas waktu kalian ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.